Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Demikian bunyinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tema perenungan kita pada pagi ini adalah makin bertumbuh di dalam iman. Saudara, sebagai makhluk hidup, adalah hal yang sewajarnya ketika kita bertumbuh secara fisik. Seorang bayi yang lahir kemudian dibesarkan selama beberapa waktu, maka tentu saja dia akan semakin besar dan semakin besar. Itu adalah satu proses yang alamiah yang sudah seharusnya. Begitu juga sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan dan dilahirkan baru, maka setelah kita beberapa tahun mengikut Tuhan, maka tentunya juga sudah seharusnya atau sudah sewajarnya jika kita bertumbuh menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah kita bertumbuh sebagaimana yang dikehendaki Tuhan? Dan jika tidak, apa yang menjadi penghalang di dalam pertumbuhan kita itu? Lalu bagaimana supaya kita dapat bertumbuh dengan sehat? Nah, saudara, pada ayat ini yang kita baru baca, kita melihat sisi kemanusiaan Yesus ketika dia baru berusia 12 tahun. Alkitab mencatat di sana dikatakan bahwa maka Yesus pun makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Nah, saudara, artinya Yesus sebagai manusia sama seperti manusia yang lain juga mengalami pertumbuhan. Baik secara fisik dia semakin bertambah besar, demikian juga secara mental dan secara rohani dia semakin dikasihi Allah dan semakin dikasihi manusia. Ini menunjukkan bahwa ada pertumbuhan rohani yang normal, yang sehat di dalam perjalanan hidup Yesus pada masa kecilnya sebagai manusia seperti manusia pada umumnya. Nah, saudara, proses pertumbuhan yang Yesus alami adalah satu pertumbuhan yang sungguh normal, sungguh wajar dan tidak terhalang oleh suatu apapun dan seharusnya dialami oleh manusia pada umumnya. Tapi saudara, kita melihat bahwa ketika kita membiarkan dosa dan kedagingan itu menguasai hati kita, maka pertumbuhan itu pun akan mengalami hambatan. Kita tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya yang direncanakan Tuhan. Ketika kita membiarkan hati kita dikuasai dengan kemalasan misalnya, sehingga kita malas membaca firman Tuhan, malas berdoa, dan juga kita biarkan hati kita dikuasai dengan keangkuhan sehingga kita menolak untuk tunduk dan berserah kepada Tuhan, maka semua itu akan membuat kita terhambat bertumbuh secara rohani. Nah, karena itu saudara, jangan biarkan kedagingan kita menguasai hati kita dan hidup kita. Lalu bagaimana supaya kita dapat bertumbuh dengan sehat sebagaimana yang kita lihat dalam diri Yesus? Saudara, kita melihat bagaimana Yesus sebagai manusia memberikan kita satu teladan bagaimana dia boleh bertumbuh dengan sehat. Jika kita memperhatikan ayat-ayat yang sebelumnya, kita melihat bahwa Yesus pada saat itu, pada Lukas pasal 2 ini, dia sedang berada di bait Allah. Dan ketika ibunya Maria mencari dia karena kehilangan dia dan bertanya, engkau ada di mana dan mengapa engkau meninggalkan atau membuat kami kehilangan engkau? Maka Tuhan Yesus menjawab kepada ibunya Maria berkata, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Di ayat yang ke-49. Saudara-saudara, Yesus menyatakan di dalam perkataan ini, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Yesus menyatakan bahwa dia harus berada di rumah Bapaknya, dia harus memperhatikan kepentingan Bapaknya. Saudara, dengan kata lain kita melihat bahwa Yesus membulatkan hatinya untuk selalu dekat dengan Bapaknya dan memperhatikan kehendak Bapaknya di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang menjadi kunci pertumbuhan Yesus, pertumbuhan rohaninya, bahwa dia selalu berusaha untuk dekat dengan Bapaknya dan selalu berusaha untuk memperhatikan kehendak Bapaknya. Dan saya percaya bahwa inilah juga yang menjadi kunci pertumbuhan bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh secara sehat, secara rohani, maka kita juga harus selalu membulatkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperhatikan kehendak-Nya. Maka dengan demikian kita akan melihat bahwa Tuhan yang berkarya dalam diri kita akan menolong kita untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat di dalam Tuhan, sebagaimana yang Yesus nyatakan dalam kehidupannya. Nah, saudara, karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bertumbuh dewasa, adalah hal yang sewajarnya bahwa kita yang sudah dilahirkan baru, sudah mengenal Tuhan, maka kita pun juga perlu bertumbuh.
Apa yang menjadi kunci rahasianya? Yaitu bahwa kita selalu mendekatkan diri kepada Bapa dan selalu memperhatikan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan bertumbuh secara wajar. Kita akan bertumbuh secara sehat di dalam pertumbuhan rohani kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.